Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. La nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji-puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana atas berkat dan rahmatnya jugalah sehingga kita masih diberikan suatu nikmat sehat. Yang kedua kalinya, salat beserta salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, yakni baginda Nabi besar Muhammad SAW, yang kita nantikan syafaatnya di yaumil akhir kelak. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri. Nama saya Lewanto, NPM 251040086 dari Program Studi Manajemen Bisnis Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, kelas D, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mempresentasikan geopolitik, geostrategi, dan Polstram Kamnas. Tugas ini untuk memenuhi UAS pada mata kuliah PPKN dosen pengampu Bapak Ahmad Muluk Alfian, SPDI, MA. Baiklah, langsung saja ke materi pertama. Yang pertama yaitu adalah geopolitik. Jadi, geopolitik ini berasal dari dua kata, yaitu geo dan politik. Maka berbicara tentang geopolitik tidak memandang dari pembahasan mengenai masalah-masalah geografi dan politik. Geo artinya bumi atau planet bumi. Dengan demikian, geografi bersangkut paut dengan intoleransi antara manusia dengan lingkungan tempat hidupnya. Sedangkan politik selalu berhubungan dengan kekuatan atau pemerintahan. Pengertian geopolitik ini dapat lebih disederhanakan lagi menjadi geopolitik adalah sejarah dan ilmu sosial. Dengan mengacu pada peraturan, disederhanakan lagi menjadi geopolitik adalah suatu studi yang mengkaji masalah-masalah politik internasional. Negara tidak akan pernah mencapai persamaan yang sempurna dalam segala hal. Hal yang paling utama dalam mempengaruhi keadaan suatu negara adalah wilayah yang berada di sekitar negara itu sendiri, atau dengan kata lain, negara-negara yang berada di sekitaran atau negara tetangga memiliki pengaruh yang besar terhadap penyelenggaraan suatu negara. Dari uraian di atas, dapat kita simpulkan ada dua golongan negara. Yang pertama yaitu posibilitas, yang kedua yaitu determinis. Geopolitik ini dibutuhkan oleh setiap negara di dunia untuk memperkuat posisinya terhadap negara lain, untuk memperoleh kedudukan yang penting di antara masyarakat bangsa-bangsa, atau secara lebih tegas lagi, untuk menempatkan diri pada posisi yang sejajar di antara negara-negara raksasa. Selanjutnya yaitu adalah geostrategi Indonesia. Geostrategi ini merupakan strategi dalam memanfaatkan konsentrasi geografi negara untuk menentukan kebijakan, tujuan, serta sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional. Geostrategi dapat pula dikatakan sebagai upaya pemanfaatan kondisi lingkungan dalam upaya mewujudkan tujuan politik. Suatu strategi manfaat kondisi geografi negara dalam menentukan kebijakan, tujuan, sarana untuk mencapai tujuan nasional, atau pemanfaatan kondisi lingkungan dalam mewujudkan tujuan politik. Pengertian geostrategi Indonesia ini adalah strategi dalam memanfaatkan konstelasi geografi negara Indonesia untuk menentukan kebijakan, tujuan, dan sarana-sarana untuk mencapai tujuan nasional bangsa Indonesia. Geostrategi Indonesia memberikan arahan tentang bagaimana merancang strategi pembangunan untuk masa depan yang lebih baik, aman, sejahtera. Oleh karena itu, geostrategi Indonesia bukan merupakan geopolitik untuk kepentingan politik dan perang, melainkan untuk kepentingan kesejahteraan dan keamanan. Geostrategi Indonesia memiliki dua sifat pokok. Yang pertama yaitu adalah bersifat daya tangkal. Yang kedua yaitu adalah bersifat developmental atau berpembangunan. Tujuan geostrategi Indonesia yaitu adalah yang pertama yaitu adalah menyusun dan membanggakan potensi kekuatan nasional berdasarkan aspek-aspek ideologi, politik, sosial, budaya, dan bahkan alam. Hal ini untuk keberadaan Indonesia dan upaya pelestarian negara dan bangsa dalam wujud cita-cita, proklamasi, dan tujuan nasional. Yang kedua yaitu menunjukkan tugas utama pemerintah Indonesia, hukum dan ketertiban,
peningkatan kesejahteraan, kemakmuran, pelaksanaan pertahanan dan keamanan, realisasi keadilan hukum dan keadilan sosial, ketersediaan dari orang kesepakatan untuk mengekspresikan diri. Ketahanan nasional sebagai wujud geostrategi Indonesia. Ada 4. Yang pertama yaitu perkembangan konsep pemerintahan tenas. Yang kedua yaitu hakikat ketahanan nasional. Yang ketiga yaitu sifat ketahanan nasional. Dan yang keempat adalah asa ketahanan nasional Republik Indonesia. Selanjutnya materi yang 3 yaitu Polstrankamnas, pengertian politik, strategi, dan politik nasional. Kepanjangan dari Polstrankamnas. Politik ini berasal dari bahasa Yunani, polis, yang berarti negara. Negara terdiri dari rakyat, wilayah, dan pemerintahan yang berdaulat. Dalam bahasa Indonesia, kata politik mengandung arti suatu keadaan yang dikehendaki disertai dengan cara dan alat digunakan untuk mencapai tujuan. Strategi. Strategi itu ialah cara untuk mendapatkan kemenangan atau cara untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Politik nasional. Politik nasional ialah asas haluan usaha serta kebijakan tindakan dari negara tetangga pembinaan atau perencanaan, pengembangan, pemeliharaan, dan pengendalian serta menggunakan potensi nasional untuk mencapai tujuan nasional. Politik nasional meliputi yang pertama yaitu politik dalam negeri, politik luar negeri, politik ekonomi. Selanjutnya, visi politik dan strategi nasional adalah wujudkan masyarakat Indonesia yang damai, demokrasi, berkeadilan, berdaya saing maju, dan sejahtera dalam wadah NKRI. Yang kedua yaitu bidang hukum, bidang ekonomi, bidang politik, bidang sosialisasi, dan bidang pertahanan keamanan. Tujuan penyelenggaraan Hamkamnas yaitu untuk menjadi pedoman dan usaha meningkatkan ketahanan Hamkamnas dalam rangka ketahanan nasional dengan saran material dan pembiayaan keuangan yang terbatas yang dapat mengamankan dan sekaligus mendorong kecepatan peningkatan ketahanan di bidang kesejahteraan nasional. Syarat-syaratnya yang pertama adalah adanya konsep politik dan strategis Hamkamnas yang merupakan bagian internal dari politik dan strategis nasional yang berjangka panjang, sedangkan dan pendek yang mencakup dua aspek pokok. Mekanisme yang tepat untuk merealisasikan konsep politik dan strategi tersebut. Kepemimpinan Hamkamnas mampu merealisasikan konsep politik dan strategi tersebut. Adapun strategi pertahanan keamanan nasional, yang pertama adalah pengaman tercapainya tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran rangkaian politik nasional. Yang kedua yaitu penyempurnaan efektivitas, efisiensi, dan integritas masyarakat sehingga dapat menjadikan inti kekuatan Hamkamnas yang kokoh dan kuat dan kompak. Menyesuaikan keadaan Hamkamnas bagi stabilitas, perdamaian, dan keamanan di Asia Tenggara, khususnya di dunia umumnya. Saya rasa cukup pemaparan materi dari saya. Bila ada kekurangan saya mohon maaf. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.